Saatnya kita akan mandi, kita akan keluar. Setelah kami beristirahat sebentar, saatnya kami akan mandi dan menikmati aliran air sungai ini. Kami menuju ke atas aliran air terjun tersebut sambil mengeksplor alam di sekitarnya. Aliran sungai ini sangat jernih dan dasarnya itu bebatuan yang licin karena lumut. Kami harus lebih hati-hati ketika berpijak kalau tidak ingin terjatuh. Kami bertiga pun mengobrol di atas aliran air terjunnya sambil bersantai-santai serta menikmati suasana alamnya yang nyaman dan damai karena alamnya terlihat sekali masih asri. Mantap. Dan di atas aliran sungai ini terdapat genangan seperti kolam yang sangat dalam, dan saya akan menuju ke sana untuk melihat secara langsung. Mungkin ini adalah tempat orang-orang pada zaman dahulu untuk mandi. Hulu air terjunnya, geng. Bagaimana? Batu semua, pijakan batu dan berlumut. Wow, keren. Batu. Jenis apa ini batu ini? Ini kalau Jiwang tuh batu es, Om. Oh, banyak di sini batu ya. Tapi jangan sembarangan ngambil. Ya, Om, jangan ambil, Om. Cuma cari-cari lihat-lihat aja. Kita akan melihat kolam. Ini ada kolam besar. Wow. Wow, ini dia kolam besarnya, geng. Ini sangat dalam ini. Saya tidak berani mandi di sini karena sangat dalam. Mungkin banyak ikannya. Dalam. Dalam. Setelah saya melihat genangan tersebut, kami bertiga pun duduk di pertengahan sungai yang mengalir dan melihat batu-batu kecil. Tetapi melihat saja, tidak untuk diambil atau dibawa pulang. Karena beberapa tahun lalu, tepatnya saat musim batu cincin, pernah terjadi ada orang yang mencari batu cincin di sini dan dibawa pulang. Kemudian orang itu sakit seperti demam, dan orang itu pun mendapat sebuah mimpi agar batu tersebut dikembalikan ke tempat semula. Maka setelah itu batunya pun dikembalikan dan orang tersebut kembali sehat. Jadi kesimpulan, kita tidak boleh mengambil benda apapun di tempat ini. Waktu pun terus berjalan, saatnya kami akan mandi dan seru-seruan di bawah aliran air terjunnya. Ternyata airnya dingin dan dalam. Kaki saya tidak sampai ke dasar tanah. Untung saja ada batu besar tempat berpijak di dalam sungai ini, tepat di bawah aliran air terjunnya. Saya ingat waktu dulu sekitar lebih kurang 8 tahun lalu, di zaman kami masih SMA. Kami sudah pernah ke tempat ini. Ini adalah kedua kalinya kami ke sini. Dulu alirannya tidak sedalam sekarang. Mungkin ini adalah faktor perubahan cuaca dan alam. Kami harus lebih hati-hati saat berpijak atau menyelam di sini. Bisa saja kami terluka karena di dalam sungai ini banyak sekali bebatuan. Saya pun berusaha untuk membawa kamera saya ke bawah aliran air terjunnya. Ketika saya turun, kaki saya salah tempat berpijak dan saya tenggelam. Saya pun cemas takut kamera saya basah. Untung saja kamera saya cepat diambil oleh teman saya. Selamat.
Terlihat air terjunnya tidak terlalu besar karena saat ini sedang musim kemarau. Untungnya airnya masih mengalir dan tidak kering pada saat ini. Kalau saat musim hujan, aliran air terjunnya itu besar dan pastinya sangat dalam, tetapi akses perjalanannya yang susah. Maka dari itu kami memilih saat musim kemarau saja ke sini. Setelah kami puas mandi, saatnya kami beranjak karena hari semakin sore dan beruntungnya hari pun cerah-cerah saja. Setelah kami duduk sebentar, saya pun mengeluarkan alat-alat masak dari dalam carrier. Kami hanya membawa makanan ringan saja, seperti roti, mie, dan cemilan lainnya. Setelah saya selesai menyetel kompor dan saatnya teman kami satu ini akan masak. Karena soal masak-memasak, dialah ahlinya di antara kami. Dan masakannya pun juga enak. Saya pun selesai mengganti pakaian dan kami pun mengobrol sambil menunggu airnya matang. Setelah itu airnya pun masak. Kami pun menyeduh kopi dulu untuk menghangatkan badan sebentar dari dinginnya setelah mandi tadi. Setelah ini kami akan lanjut masak mie instan dan akan dimasak oleh teman kami satu ini. Kemudian kami akan makan sambil menikmati air terjun yang mengalir. Wow! Selagi masih menunggu minyak masak, saya pun turun di dekat aliran air terjunnya sambil menghirup kopi. Tidak lama kemudian minyak pun masak dan saatnya kami akan bersantap. Saya pun makan di dekat aliran air terjunnya dan mereka berdua memilih untuk makan di tempat semula saja karena terlalu dingin di dekat alirannya, kata mereka. Sepertinya tempat ini jarang sekali dijamah oleh orang-orang. Mungkin karena tempat ini terpencil dan akses perjalanannya itu susah, apalagi di saat musim hujan turun. Dan kemungkinan juga ada rasa takut untuk mengunjungi tempat ini. Tetapi menurut saya, selagi kita tidak mengganggu atau merusak alam sekitar, kita tidak akan ada apa-apa atau ada masalah. Yang terpenting kita tetap menjaga sikap dan tingkah laku kita. Karena kalau niat kita baik, pastinya akan baik-baik saja. Semoga. Dan terima kasih air terjun Dayang Rindu telah mengizinkan kami untuk mengeksplor di tempat ini. Dan kami pun telah selesai bersantap. Saatnya ngopi-ngopi sebentar dengan cemilan roti tepat di samping tenda di depan aliran air terjunnya. Maka setelah ini kami akan pulang karena hari sudah sore. Setelah selesai ngopi-ngopi santuy, saatnya kami packing dan mengambil sampah-sampah sebekas kami masak tadi untuk dibawa kembali agar alamnya tetap terjaga. Mungkin setelah ini kami akan mampir sebentar di perjalanan pulang, tepatnya di jembatan yang kami lalui ketika kami berangkat tadi, untuk melihat bebatuan yang besar di pertengahan sungai yang mengalir. Setelah beberapa menit kemudian kami pun telah selesai packing dan saatnya kami akan OTW pulang. Oke guys, saatnya kita akan pulang. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
Hari pun semakin sore, kami pun mulai beranjak dari tempat ini untuk menuju ke tempat pemarkiran motor, tepatnya di dekat pemakaman. Setelah beberapa menit kami berjalan, akhirnya kami sampai juga di tempat pemarkiran motor dan kami langsung tancap gas karena takutnya nanti kami kemalaman di perjalanan. Karena salah satu motor kami tidak ada penerangan karena rusak. Tidak lama kemudian akhirnya kami sampai juga di jembatan yang saya ceritakan tadi, yaitu jembatan yang ada batu besarnya di pertengahan sungai. Dan mungkin kami akan turun ke bawah nanti. Keren. Kita mencari tempat turun, guys. Ternyata tidak ada, guys, tempat turun, guys. Kami pun bingung karena tidak ada jalan untuk turun ke sungai ini. Kemudian kami menemukan jalan dan mungkin ini adalah jalan tempat orang-orang mancing ke sungai ini. Dan kemudian kami pun turun lewat tebing sedikit tinggi dan licin. Saya hampir terjatuh. Untung saja carrier saya dipegang oleh salah satu teman saya. Kami pun ke hulu aliran sungai ini untuk melihat batu yang ada di pertengahan sungai. Maka setelahnya kami akan pulang. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyaksikan perjalanan explore kami kali ini. Dan jangan lupa selalu supportnya. Sampai jumpa di video kami seterusnya. Bye.